Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan. Kita bisa hadir melaksanakan tugas akademik ujian skripsi atas nama Fauzan Azhar Qida dengan NIM 18.2.3.111 yang akan mempertahankan skripsi di hadapan para Dewan Penguji hari ini berjudul Persepsi Penggunaan Turnitin dalam Pengendalian Plagiarisme Skripsi Mahasiswa FTIK IAIN Manado, yang akan diuji oleh yang pertama Ibu Dr. Mutmainah MPD sebagai penguji 1 dan sebagai penguji kedua Bapak Nurfati Utomo MPD dan saya sendiri sebagai Ketua Dewan Penguji Dr. Ardianto MPD dan Sekretaris Dewan Penguji Pak Abrari Ilham MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang hadir dan saya hormati Bu Dr. Detranda Nurhayati MPDI, Saudara Fauzan Azhar Qida dan dua rekannya yang turut hadir. Sebagaimana harapan Ketua Prodi, mudah-mudahan ujian ini berlangsung dengan lancar, tidak ada hambatan ya, apalagi sumbatan ya. Jadi kita berharap ujian berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu pelaksanaan ujian ini akan saya buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagaimana mekanisme ujian yang telah diatur di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, proses ujian skripsi terdiri atas pertama tahapan presentasi mahasiswa. Anda diberi kesempatan Fauzan 10 sampai 15 menit. Lalu setelah itu kita akan masuk ke sesi pendalaman untuk mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini di hadapan Dewan Penguji dan atau pertanyaan lain yang relevan dengan substansi bidang keahlian Anda sebagai calon sarjana dalam program studi pendidikan agama Islam. Setelah itu kita masuk ke sesi sidang dan tahap terakhir adalah penyampaian hasil ujian. Kita akan masuk ke tahap pertama. Tapi sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu ke Fauzan. Fauzan mendengarkan suara Bapak? Mendengarkan. Baik. Kalau agak kurang mendengarkan, bisa kita agak maju dikit ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Fauzan. Silakan. Yang pertama yang saya hormati kepada pembimbing satu saya yang saya sapa dengan Bapak Dr. Ardianto MPD. Kemudian yang terhormat kepada pembimbing dua saya yang saya sapa Bapak Abrari Ilham MPD. Kemudian yang saya hormati penguji satu saya yang saya sapa Ibu Dr. Mutmainah MPD dan penguji dua saya yang saya sapa dengan Bapak Nurfati Utomo MPD. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Persepsi Penggunaan Turnitin dalam Pengendalian Plagiarisme Skripsi Mahasiswa FTIK IAIN Manado. Adapun latar belakang masalahnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Dalam pencarian informasi, orang-orang pun juga telah dipermudah dengan adanya internet yang berfungsi sebagai media penelusuran. Dalam hal ini melihat pada dunia akademik, kemajuan atas hasil yang dicapai adalah dengan banyaknya karya tulis ilmiah yang dibuat oleh para kaum akademik atau kaum intelektual. Dalam dunia akademik, membuat karya tulis ilmiah dengan mencari sumber bisa didapatkan dengan mudah. Karya tulis ilmiah yang merupakan sebuah hasil penelitian, kajian-kajian, permasalahan-permasalahan yang dimuat dengan menggunakan kaidah penulisan yang telah ditentukan. Namun, penggunaan hak atas hasil karya orang lain masih menjadi fenomena umum di kalangan pelajar atau akademisi. Tindakan mengambil hasil
pengambilan karya milik orang lain dalam tulisan yang dibuat tanpa disertakan keterangan khusus disebut dengan tindakan plagiarisme. Mengetahui tindakan plagiarisme pada skripsi mahasiswa, tepatnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, adalah dengan penggunaan aplikasi penelitian yang digunakan oleh pihak kampus. Adapun Rektor kampus IAIN Manado membuat kebijakan tentang meningkatkan mutu karya tulis ilmiah adalah salah satu bentuk upaya dalam mencegah tindakan plagiarisme dengan ajakan plagiarisme musuh bersama di IAIN Manado. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mendalam terkait persepsi penggunaan penelitian agar tingkat plagiarisme masih dalam kontrol guna menjaga integritas dan legalitas perguruan tinggi. Batasan dan rumusan masalah. Baik, yang pertama batasan masalahnya adalah dalam penelitian ini, yaitu penggunaan persepsi penggunaan penelitian ditinjau dari pengambilan informasi di lapangan. Adapun rumusan masalahnya terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimana persepsi penggunaan penelitian dalam peningkatan mutu karya tulis ilmiah pada skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam pengambilan informasi di lapangan. Yang kedua, bagaimana hasil dalam menurunkan tingkat plagiarisme pada skripsi mahasiswa FTIK IAIN Manado. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, mengetahui penggunaan penelitian, mengetahui persepsi penggunaan penelitian dalam peningkatan mutu skripsi pada skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang kedua, mengetahui hasil dalam menurunkan tingkat plagiarisme pada skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun dalam skripsi ini ada penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu sudah pernah dimuat. Yang pertama, Rupa Andayani dan Amrullah Asbani. Dalam penelitian ini yaitu berjudul Evaluasi Penggunaan Aplikasi Plagiarisme atau peneliti di Perguruan Tinggi Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua, Stephen Yestian dengan penelitian yang berjudul Penggunaan Aplikasi Peneliti sebagai Sarana Cek Plagiarisme dalam Perpustakaan Universitas Utrida. Yang ketiga, Elok Putri Masari dan Rohfin Adrian Istanti. Dalam penelitian ini yaitu berjudul tentang persepsi mahasiswa terhadap plagiat. Dalam kerangka teori ada pun di dalamnya yaitu definisi teknologi, pengertian aplikasi. Pak Zan, bisa kita lanjut ke metode? Metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang diambil penulis ialah kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN, Kelurahan Melendeng, Kecamatan Papua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan sejak proposal ini dibuat yaitu kurang lebih 6 bulan. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Baik, yang berikutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan.
Yang pertama, penggunaan Turnitin dalam pengendalian plagiarisme skripsi mahasiswa FTIK. Penggunaan Turnitin di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tepatnya pada beberapa program studi yang ada di dalamnya, sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih, yaitu dimulai pada tahun 2021. Dengan diterapkannya keputusan cek plagiat pada karya tulis ilmiah oleh rektor, maka tindakan plagiarisme akan semakin terkontrol dengan baik, dan sebagai salah satu upaya dalam pengendalian tindakan plagiarisme serta meningkatkan mutu karya tulis ilmiah. Adapun penggunaan Turnitin pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di beberapa program studi sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara, yang pertama dari pihak Prodi PAI dalam menggunakan Turnitin sebagai sarana cek plagiat, dijelaskan bahwa pihak Prodi menjelaskan penggunaan Turnitin ini melalui online dengan menerapkan mahasiswa mengunjungi ruangan program studi PAI, lalu menghadap Prodi dengan memberikan soft file skripsi mahasiswa, terus melakukan pengecekan lewat Turnitin dengan mengirim soft file skripsi kepada sekretaris Prodi, dan selanjutnya mulai pengecekan plagiasi pada skripsi mahasiswa dengan mengunjungi website Turnitin, dan setelah mengupload soft file skripsi tersebut, maka Turnitin tersebut membaca tingkat kemiripan tulisan dari bab 1 sampai bab 5. Setelah itu disampaikan hasil persen plagiatnya kepada mahasiswa. Hal yang sama dijelaskan oleh pihak Sekprodi MPI. Beliau menjelaskan mahasiswa memberikan soft file skripsi agar supaya Sekprodi bisa melakukan pengecekan plagiasi terhadap mahasiswa yang bersangkutan. Nanti mahasiswa akan mengirim filenya di email, kemudian diuji plagiasi, kemudian hasilnya akan dikirimkan lewat grup yang sudah dibuatkan. Yang berikutnya dari penjelasan pihak Prodi Riau, bahwasanya penggunaan Turnitin, kalau dalam penjelasannya, penggunaan Turnitin ini dengan berbasis online. Hal itu merupakan sebuah software yang kita gunakan untuk melihat tingkat kemiripan dari skripsi mahasiswa dengan tulisan lain. Soft file skripsi mahasiswa tersebut dicek tingkat kemiripannya dengan penelitian yang mungkin sudah pernah ada, dan penanganan dalam cek plagiasi ini dilakukan oleh yang menjalankan tugas sebagai uji plagiasi skripsi, yaitu Sekprodi. Dan manfaatnya sekarang setelah ada aturan tersebut merupakan syarat pengajuan, jadi digunakan untuk prasyarat mengikuti ujian akhir atau ujian prasyarat. Terus Bojan, kesimpulannya Bojan. Kesimpulannya. Terus. Lanjut. Oke. Terus lanjut. Oke, ini. Ini dijelaskan coba ini. Apa maksudnya itu garis-garis itu? Mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu ada PAI, MPI, TBI, PBA, PGMI, PIAUD. Mana garis yang paling di atas? Ya, baiklah. Maksud dari grafik ini adalah saya mengambil data yang ada di beberapa program studi, kemudian tidak dari semenjak awal diterapkannya, tapi data yang ada itu di tahun ini 2022, terhitung dari saya lihat, saya ambil dari bulan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kemudian ada beberapa orang yang memang mahasiswa itu bebas dari tindakan plagiarisme.
Jadi bulan itu April. grafiknya YX itu makin naik angkanya itu menunjukkan bahwa dia makin bebas plagiat atau Iya. makin tinggi. Beberapa mahasiswa yang skripsinya itu dalam prodi itu dia sudah tinggi. Tinggi, Sudah banyak mahasiswa tinggi yang bebas plagiat. maksudnya makin rendah kesamaannya. Rendah plagiatnya atau tinggi plagiatnya? Maksud saya Pak, beberapa orang yang mahasiswa itu skripsinya itu Terbebas dari plagiat. Jadi itu grafik itu yang paling di atas prodi apa? yang sesuai warna. Kalau warna ungunya ini biar Piaut. Oh, ada Piaut ya, sekretaris Piaut. Yang paling rendah. bulan apa Pak? Bulan Agustus. Sudah, itu kan tampak grafiknya tuh. Yang rendah Apa? PGM. PGMI atau PAI? Atau karena kaprodinya ada di sini? Ya dulu dari jumlah mahasiswa. Ah, itu tuh ada garisnya tuh. Yang paling di bawah itu. Paling bawah. Lihat dulu. Yang Yang mana Pak? Tuh. Yang paling Itu bawah. Agustus itu paling bawah tuh, garisnya ke bawah tuh. Itu kan 0, ke atas kan? Ke atas berarti PAI ya. Oh, PAI. Ya yang paling banyak. PAI Dari jumlah lebih rendah tingkat pengendaliannya dibandingkan dengan program studi lain. Ya, gitu kan? Dari aspek penggunaan aplikasi Turnitin, gitu ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, penggunaan Turnitin yang diaplikasikan dalam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan adalah penggunaan Turnitin ini sebagai penanggulangan tindakan plagiarisme yang sifatnya wajib, telah diterapkan pada masing-masing program studi. Tiap-tiap prodi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan pengecekan plagiat pada skripsi mahasiswa. Lebih tepatnya pelayanan dari sekretaris prodi yang sebagai administrator dalam program. Penggunaan Turnitin ini berbasis online dengan mengunjungi website resmi Turnitin yang dimana mengupload soft file skripsi ke dalam website resmi Turnitin. Yang kedua, hasil penggunaan Turnitin pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu ini adalah penggunaan Turnitin memberikan dampak positif kepada individu dan kelompok, terutama di lingkungan akademik. Penggunaan Turnitin pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya di berbagai program studi ini berbasis online, dan tepatnya hasil pengecekan plagiarisme pada skripsi mahasiswa dilakukan secara ketat. Oke, Hal ini bisa baik. mengantisipasi tindakan plagiarisme yang akan berlanjut atau merambat lebih banyak. Oke, baik. Ja. Penggunaan Turnitin Cukup ya. tingkat plagiarisme. Rojan cukup ya. Rojan, terima kasih sudah presentasi ya. Anda sudah mempresentasikan dengan baik. Kalau Bapak tanya bagaimana persepsi penggunaan Turnitin dalam meningkatkan mutu skripsi? Bagaimana persepsi penggunaan Turnitin? Persepsi, pendapat dari para informan yang Anda tanya tentang penggunaan Turnitin bagaimana? Mereka menganggap cukup baik, mampu mengendalikan tindakan plagiat. Begitu. Jawab. Persepsinya dari beberapa bulan itu mereka bagaimana pengalaman yang di beberapa bulan itu sama semua Pak. Persepsinya mengenai penggunaan Turnitin ini adalah secara online, dilakukan secara online dengan memakai website yang resmi. Oke, baik. Jadi kita akan jawab bagaimana persepsi orang-orang terhadap penggunaan Turnitin dalam meningkatkan mutu skripsi.
Ya kalau saya tanya sama Pak Brari sebagai Sekretaris Prodi di PAI, saya tanya persepsinya Pak Brari, bagaimana menurut pandangan Pak Brari tentang penggunaan Turnitin? Pak Brari akan menjawab, oh ya cukup baik dan itu relatif bisa mengendalikan tindakan plagiarisme dan sekaligus meningkatkan mutu karya ilmiah. Nah mahasiswa akhirnya semakin terkendali dan berhati-hati di dalam menulis karena sudah ada pengecekan aplikasi melalui Turnitin. Persepsi itu, ya kan, berarti kita bisa menyebut persepsinya baik atau tidak baik, positif atau negatif. Oke, terus yang kedua, bagaimana hasil? Hasilnya cuma dijawab saja dua. Dia hasilnya itu dapat meningkatkan atau dapat menurunkan. Nah, dari grafik yang ada itu, maksudnya dari gambar itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kelihatan nanti sebenarnya oh sejak kapan ini kita terapkan Turnitin. Misalnya 2019, 2020 saya kemarin di ujian hasil minta kalau bisa ada data kan, mungkin di pengecekan pertama masih tinggi sekali, terus lama-lama makin rendah. Nah kalau kita buat dalam bentuk matriks dan ketahuan datanya dari tahun ke tahun untuk setiap program studi, oh bagus sekali. Dan saya bersyukur Anda sudah menampilkan grafik tadi itu cukup bagus itu. Jadi akan kelihatan nanti oh prodi mana misalnya yang tingkat pengendaliannya makin tinggi misalnya ya, dari aspek pengecekan plagiarisme Turnitin. Tapi kalau kita punya data per tahun per mahasiswa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu bagus sekali juga sebenarnya. Itu yang akan bisa menjawab ini hasilnya apa, ini betul-betul menurun atau meningkat ya, meningkat. Jadi Bapak akan sekaligus mengarahkan sebelum saya serahkan ke penguji biar Anda tidak ditanya ya. Kita konsisten ya, karena kemarin sebenarnya kan pertanyaan persepsi itu tidak muncul. Itu saran dari kami. Anda menjawab bagaimana penggunaan, tapi setelah kita lihat data, nah ada ini semuanya persepsi. Jadi kita tambahkan, coba tambah persepsi. Jadi sudah bagus itu sajian data Anda yang pertama itu terkait dengan persepsi. Tapi tambahkan kata persepsi dalam 39. Persepsi penggunaan Turnitin. Ya. Terus masuk ke sajian data di bab 4 ketika Anda melakukan pembahasan mulai dari halaman 45 sampai dengan halaman 51 itu, atau halaman 50 itu kasih pindah saja ke bab 2. Dia masuk di teori. Masuk di teori itu. Nanti bisa Anda cek ke Pak Fadli. Ternyata yang Anda bahas itu tentang Turnitin dan cara penggunaan Turnitin. Dipindahkan dia ke bab 2 menjadi landasan teori ya, sehingga yang dibahas di dalam poin itu khususnya untuk di pembahasan ini pembahasan tentang persepsi. Nah kemudian data-data yang Anda tampilkan setelahnya di halaman 50 itu sampai dengan halaman terakhir sampai di PIAUD halaman 55, itu kita angkat dia kasih masuk di bab 4 di hasil penelitian. Nah itu nanti akan bisa ditambahkan gimana hasil penggunaan Turnitin. Kalau belum bisa menjawab misalnya tentang hasilnya dari tahun ke tahun, apa dia cenderung meningkat atau malah justru tetap ya, setidaknya ada deskripsi mengenai program studi yang ada di fakultas, meskipun hanya diambil beberapa sampelnya ya, sehingga nanti di dalam kesimpulan penelitiannya pun juga kita konsisten juga, dia bicaranya hanya persepsi dan hasil penggunaan Turnitin. Langkah maju dari Anda karena sudah bisa menampilkan ini grafik-grafik dan kami mengapresiasi Anda bisa menemukan datanya. Pasti itu butuh waktu dan butuh kesungguhan juga kan, mendatangi prodi-prodi, nanyai ya, dan itu kan pasti Anda buat lagi di dalam Excel mungkin ini ya, dibuatkan, ditabelkan, di grafik, dimasukkan grafik kan ya. Saya kira sudah langkah maju. Apapun itu kami sangat mengapresiasi usaha dan upaya Anda yang sangat bagus. Ini good job ya, bagus, dan sepertinya hanya butuh jahitan-jahitan sedikit ya. Kalau saya ingin bertanya,
saya nanti melanggar ketentuan penguji. Jadi sebaiknya saya serahkan kepada penguji satu karena semua saya sudah jelaskan. Silahkan penguji satu. Saudara Fauzan, selamat ya. Sudah sampai pada tahap ketiga ya. Nanti insya Allah setelah ini bila mana Fauzan dinyatakan lulus ya, maka Fauzan akan mengikuti satu tahapan lagi, yaitu yudisium ya, untuk pengukuhan atau penetapan dari pimpinan bahwa Fauzan berhak menyandang gelar SPD ya. Dan rekan-rekan dari Fauzan yang ikut mensupport ya Fauzan untuk ujian munakasyah pada hari ini ya. Fauzan, tidak banyak yang ingin Ibu tanyakan ya. Nanti Fauzan bisa membaca masukan-masukan perbaikan dari skripsi Fauzan di dalam skripsinya ya. Ibu sudah tulis. Fauzan bisa dengar suara Ibu? Nah, oke. Fauzan, sebenarnya apa yang menjadi temuan dari Fauzan ini terkait penelitian yang sudah Fauzan lakukan? Silahkan. Terima kasih. Yang menjadi temuan saya dalam penelitian ini yaitu bisa tetap kemudian prosedur dan kemudian kebijakan aturan yang memang mahasiswa itu harus memang bulat untuk tidak melakukan tindakan plagiarisme. Kemudian hasilnya itu alhamdulillah yang saya ketahui dari penelitian ini adalah kampus memakai aplikasi yang memang resmi, yang itu tidak bisa dipakai oleh kalangan yang mungkin tidak terlalu mudah maksudnya diakses oleh orang lain, tapi ini website yang resmi. Dia bisa mengetahui apakah tulisan kami itu asli dari tulisan mahasiswa atau mungkin dia mengambil sesuatu. Baik, berarti intinya menambah ilmu buat Fauzan ya. Nah sekarang Ibu mau tanya, gak usah jauh-jauh, ini skripsinya Fauzan hasil cek plagiasnya berapa persen? Alhamdulillah kemarin di bawah 25%, yaitu 17%. Oh 17% ya. Oke, baik. Yang sekarang Ibu mau tanya aja deh, kira-kira bagaimana persepsinya Fauzan tentang penggunaan Turnitin bagi diri Fauzan itu sendiri? Ibu tidak tanya yang lain-lain, bagi diri Fauzan itu sendiri. Ayo, bagaimana menurut Fauzan Tentang mengecekkan plagiasi. ya tentang penggunaan ini aplikasi Turnitin ini? Nah, Ibu tidak tanya orang lain ya, tanya Fauzan saja sebagai pelaku. Nah, ayo. Penggunaan Turnitin ini menurut saya sangat bagus, karena di samping itu kita sebagai mahasiswa tahu bagaimana ini merupakan tindakan moral, tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang ada aturan yang tidak boleh dilanggar, dan ini memang mengajarkan supaya mahasiswa itu menghargai hasil yang diperoleh. Oke, baik. Nah sekarang kenapa Ibu tanyakan persepsinya Fauzan? Ini karena adalah penggunaan Turnitin ya. Nah
siapakah yang menyusun skripsi? Mahasiswa. Nah, di dalam penelitiannya Fauzan ini rasanya kurang afdol ya, ada yang kurang ya. Fauzan hanya menanyakan kepada prodi ya, dalam hal ini kaprodinya, sekprodinya, sementara ada unsur lain yang terlibat di dalam bagaimana penggunaan turnitin itu sendiri. Dalam hal ini mahasiswa yang menyusun, kenapa tidak ditanyakan? Padahal ini kan mau mengukur persepsinya, jadi persepsi dari orang yang mengendalikan ya, atau orang yang melakukan cek plagiarisme itu sendiri, dan kenapa bukan ke mahasiswa juga ditanyakan ya? Ada tanyakan enggak ke mahasiswa? Ditanyakan tidak? Awalnya saya disarankan oleh saya kemudian ketika saya meneliti itu ada beberapa orang yang menyarankan bahwa dengan hanya informannya kepada penulis, tapi bagaimana antum mau cari yang mahasiswa terkait bagaimana itu awalnya begitu. Saya mau wawancarai kepada mahasiswa mengenai ini. Terus before-nya kan, after-nya, awalnya berarti ada akhirnya keputusannya setelah dipertimbangkan saya memfokuskan kepada keputusan masalah yang Oke. Jadi alangkah bagusnya ya, alangkah jauh lebih baik ya, karena Anda mau melihat kemarin memang ya kita rubah ya kalau tidak salah ya, kita mau baca dari apa yang sudah Fauzan tuliskan di dalam skripsi. Makanya setelah seminar hasil kan bertambah ya, kita coba perbaiki, kita kasih tambahkan ada kata persepsi. Jadi kalau persepsi kan kita mau mengukur persepsi, jadi biar dia imbang ya. Jadi Anda informan itu tidak hanya dari pihak prodi, tapi lebih bagus juga, jauh lebih bagus juga Anda tanyakan ke pihak mahasiswanya ya, itu sebagai catatan tambahan biar lebih bagus ya. Oke, yang selanjutnya Fauzan, menarik ya, Ibu mengapresiasi usaha dari Fauzan tadi ya, memang sudah menampilkan data ya, data dan menyajikannya, memvisualisasikan angka-angka itu dalam bentuk grafik ya. Walaupun itu di grafik itu sendiri sebenarnya grafik itu mau menjelaskan tentang apa, itu kurang dapat maknanya ya. Nah, Fauzan, ini setelah saya baca tadinya di pikiran saya, di ininya saya ya, kita saya itu adalah Fauzan ini menampilkan berapa persentase setiap setiap hasil cek plagiaris cek Turnitin itu di masing-masing prodi. Ternyata data yang Fauzan tampilkan itu adalah hanya jumlah mahasiswa yang menyelesaikan skripsinya dan dicek Turnitin. Betul tidak? Ibu coba. Jadi coba Fauzan buka di halaman 51. Buka halaman 51 Fauzan. Di tabel tadi yang Fauzan tampilkan. Nah, itu hanya tentang jumlah mahasiswa yang menyelesaikan skripsinya kan? Iya. Coba. Itu bulan Maret PAI ada 3 itu maksudnya 3 orang mahasiswa yang melakukan cek Turnitin kan? Iya? Iya betul. Nah, Fauzan itu alangkah lebih baik ya. Ibu Ibu mengapresiasi ini bagus ya, data ini. Itu jauh lebih baik
dari 3 orang itu di bulan Maret rata-rata berapa persen hasil cek Turnitinnya. Jangan cuman karena begini, ini kan mau menampilkan tentang pengendalian plagiarisme, atau jadi hasil cek Turnitinnya, bukan jumlah orang yang melakukan Turnitin, bukan. Tapi hasil dari cek itu yang penting. Ya. Jadi Fauzan ini bagus, Ibu. Ibu istilahnya sebagai penanggung jawab dalam bidang akademik. Ibu butuh data ini, ya. Jadi itu sebagai laporan lah, gambaran. Oh, ternyata seperti ini. Ya. Jadi kalau dia 3 orang, kan sudah ditulis 3 itu kan? Nah, 3 itu berapa rata-rata hasil cek Turnitinnya? Ya. Boleh? Ini kalau coba Ibu lihat ya, di mana ini? Di halaman 53 coba. Di situ kan Fauzan ada, Ibu nggak bisa baca ini berapa ini. Ibu udah buta ini ya. 9 ada yang malah ada yang 0% loh. Aduh, hebat sekali ya. Ada sampai 0%, ada yang 9%, ada yang 8%. Nah, jauh lebih baik kalau itu yang Fauzan lampirkan dan hasil itu yang Fauzan visualisasikan dalam bentuk grafik, ya, sehingga nanti Fauzan bisa mengatakan, wah ternyata yang rata-rata hasil cek Turnitinnya yang relatif rendah itu di prodi PAI misalkan, atau yang paling di bawah itu adalah ternyata di prodi PIAUD karena sedikit jumlah mahasiswa, ya. Boleh Fauzan? Jadi tidak hanya sekedar angka-angka, Ibu menarik apa yang sudah Fauzan tampilkan ini, ya. Jadi yang Fauzan tambahkan itu adalah hasil cek Turnitinnya, ya, yang persen-persennya itu, ya. Tidak hanya jumlah atau berapa banyak mahasiswa yang melakukan cek Turnitin. Boleh Fauzan? Nah, dan grafiknya, ya, grafik ya, biar lebih terbaca hasilnya seperti apa, coba buatlah dalam bentuk yang histogram, yang batang, tidak bentuk diagram garis seperti ini. Kalau diagram garis itu kan dia hanya pergerakan, oh ini dari sini, oh naik gitu. Nah, dia kurang pas. Nah, kalau dia mau menyajikan data dalam bentuk aja tabel histogram yang batang itu, ya, itu akan kelihatan, wah ternyata PAI segini, PIAUD begini, MPI, PBI dan seterusnya. Dari ke-6 prodi itu mana yang paling bagus, yang sedikit atau kurang plagiasi di masa itu deskripsi, ya. Bisa Fauzan? Oke. Biar lebih terasa manfaat. Ibu bagus ini deh, bagus. Biar Ibu punya data dan belum ada kan yang meneliti, ya, mengevaluasi tentang ini. Baik, yang terakhir buat Ibu mungkin kalau dalam bentuk pertanyaan Fauzan memang ya namanya pembahasan. Di sini Fauzan belum nampak sebenarnya apa yang mau Fauzan bahas, ya. Nanti silakan Fauzan lihat aja deh apa yang sudah Ibu tulis, ya. Boleh? Ya. Dan yang paling terakhir masukan dari Ibu adalah Ibu hanya lebih banyak masukan ini, ya, daripada bertanya. Fauzan di abstrak, ya. Coba abstraknya diperbaiki, ya. Ketika orang membaca abstrak Fauzan, orang sudah bisa mengetahui apa sebenarnya isi dari skripsi ini, ya. Nah, ini ada banyak hal yang hilang atau yang belum tergambarkan di dalam abstraknya Fauzan. Jadi tolong diperbaiki, ya. Dan yang paling terakhir, paling penutup, kira-kira menurut Fauzan apa manfaat atau apa kontribusi dari penelitiannya Fauzan ini? Silakan dijawab. Apa manfaatnya?
Ada manfaat tidak skripsi yang sudah atau penelitian yang sudah Fauzan lakukan ini? Kalau menurut saya sebenarnya dari Kalau biasanya di aku. skripsi yang saya penelitian yang saya kaji adalah semoga bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa agar bisa meningkatkan lagi penulisan skripsinya dengan baik, mencegah tindakan-tindakan yang di luar moral atau etika yang dalam dunia akademik. Seperti itu. Oke lah sudah. Penting ada manfaatnya ya. Manfaatnya Intinya ada manfaatnya toh? Iya. itu dia manfaatnya itu mahasiswa bisa lihat cara-cara bagaimana agar supaya skripsinya itu tulisannya tidak termasuk dalam bagian itu. Jadi mahasiswa itu ketika saya meneliti penelitian tentang ini, banyak mahasiswa yang mungkin bertanya bagaimana agar supaya kita terbebas dari tindakan plagiarisme. Jadi saya bisa menjawab sesuai yang saya bisa. Seperti itu. Anda menjawab sesuai dengan apa yang Anda bisa. Berarti kalau Anda tidak bisa, berarti Anda tidak bisa menjawab. Oke, baik. Salah tiba dengan kata-kata Anda ya. Berarti Anda mampu ya menjawab kalau Anda bisa. Oke, sekalinya saya kembalikan kepada ketua sidang. Nanti apa yang menjadi pertanyaan saya dan catatan saya silakan dibaca ya di skripsi Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wadir 1 sebagai penguji. Sebelum saya serahkan ke penguji kedua, saya ingin bertanya Bu Azan. Coba kemukakan salah satu pertanyaannya penguji 1. Apa salah satu pertanyaannya penguji 1? Contoh pertanyaannya Pak. Bisa dibilang Pak. Anda simak tadi pertanyaan-pertanyaan dari penguji 1? Ada. Coba kemukakan salah satu contoh pertanyaannya penguji 1. Pertanyaan tadi dari salah satunya yaitu apa kontribusi Oke, bagus. Oke, lanjut. Pak Fadli. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua Penguji. Saya hormati Ketua Penguji Bapak Dr. Ardian Magister Pendidikan, kolega Penguji 1 Ibu Dr. Mainah Magister Pendidikan, Sekretaris Penguji Bapak Amradi Ilham Magister Pendidikan, dan yang kita uji hari ini Fauzan ya. Baik, Fauzan. Pertama Fauzan, beberapa konversasi sedikit dan juga agak serupa dengan satu. Yang pertama dari saya itu konsistensi penulisan gitu ya. Jadi kalau pakai bahasa asing semua, maksudnya ada istilah asing yang kayak plagiarisme. Nah itu Fauzan mau pakai yang mana gitu kan? Kalau plagiarisme ya plagiarisme semua gitu. Kalau plagiarisme aja gitu. Kalau pun plagiarisme ya berarti kan akan kata asing gitu ya, harus dibuat italic, dibuat miring ya. Baik, kemudian lanjut. Mungkin saran saya untuk mempermudah ataupun untuk menjelaskan hubungan antara pustaka dengan pertanyaan wawancara ya, mungkin bisa dibuat tabel diskusi atau apa seperti itu untuk bisa melihat bahwa oh ini memang pertanyaan itu berdasarkan dari kajian pustaka seperti itu. Kemudian yang ketiga
di halaman 48 tadi sudah disentil oleh pembimbing 1. Mungkin apa namanya, yang cara penggunaan metode itu tidak ditaruh di pembahasan, tapi diisi di mana? Tadi di mana? Dibilang. Kalau udah turnitin tadi mau dipindah ke bab berapa? Nama penguji nama pembimbing 1 Pak Dianto. Di bab apa? Di bab berapa? Ini kan halaman 47 nih, 47. Itu Fauzan isi penggunaan turnitin dan adalah beberapa cara dan seterusnya gitu ya. Nah, itu seharusnya dipindah ke bab berapa tadi? Pindah ke bab berapa sama disentuh tadi nama penguji 1? Bab 2. Jadi dipindah di bab 2 nih. Kemudian lanjut di pembahasan masalah. Belum saya lihat hasil apa namanya pengolahan atau sintesis dari data yang diambil oleh Fauzan, gitu ya. Misalnya contoh dari PGM ini, jadi ada pembahasan soal ambang batas 25% gitu. Itu tidak dibahas di masalah pertama seperti itu. Jadi Fauzan ceritanya ini soal yang tidak terlalu teoritis, tapi tidak membahas data yang didapat Fauzan di pada apa namanya di subbab di bagian hasil wawancara di poin C, ya. Yang berikut persepsi itu yang bagian pembahasan 1 itu merupakan hasil pengolahan atau pengerucutan dari hasil wawancara. Contoh penggunaan turnitin dalam pengendalian skripsi mahasiswa efektif. Nah, itu berdasarkan hasil wawancara itu apa yang didapat di situ. Oke, bisa. Kedua, tadi juga lupain dia punya grafik itu tidak kurang cocok ya, tidak kurang cocoknya. Jadi pindah tadi sarannya ke histogram, ya. Ingat itu. Kemudian usahakan di tabel itu dikasih total supaya nilai yang akan keluar pada saat histogram itu bukan nilai per bulannya, tapi total dari hasil plagiasi yang sudah diproses oleh prodi. Kemudian kedua, menurut Fauzan, efektif tidak penggunaan turnitin di prodi untuk mengurangi plagiasi? Menurut Fauzan gimana? Efektif nggak? Dilihat dari atas. Iya, maksudnya begini. Filternya turnitin itu seperti apa? Misalnya ya, kan ada contoh standarnya ada 20%. Nah, kemudian belum ada informasi mengenai berapa banyak hasil filter itu. Misalnya, sudah ada 3 orang misalnya yang mengulang lebih dari 1 kali gitu, di prodi Biaut misalnya. Jadi supaya kelihatan objek filter itu bekerja gitu, tidak cuma sekedar upload terus sudah tidak memenuhi ya, di situ nanti bisa tidak lanjut ya. Tapi setelah dia tidak memenuhi, kemudian dia bisa kemudian dia revisi, dia upload kembali gitu. Nah, itu kan kelihatannya dari nama yang sama itu, berarti dia sudah 2 kali mengulang atau lebih seperti itu kan. Yang Fauzan ada minta screenshot itu yang di halaman berapa nih? 53 sampai 55 itu kan ada beberapa kali, ada berapa nama yang terulang kan? Ada nggak? Nah, itu contohnya di ini BAI ada Francisca buka kamu. Nah, ini sudah 3 kali ngulang nih.
dapat sampai 3 kali gitu, padahal itu dilihatin 1% gitu kan. Ataupun misalnya yang di MPI itu ada berapa kali ulang gitu. Ada enggak yang di atas 20% seperti itu? Jadi dia mengulangi kembali untuk mengupload dia punya skripsi seperti itu. Nah, itu yang mungkin bagusnya yang seharusnya ada seperti itu menurut saya. Apa lagi ya? Mungkin itu saja yang ingin saya katakan. Kemudian menurut Fauzan, apa sih alasan utama Fauzan mengambil judul ini? Terakhir, alasan utama Fauzan mengambil judul ini apa? Hah? Iya, silahkan. Bisa. Saya bisa menunggu tadi. Yang pertama, alasan saya Ya. judul yang mungkin saya sampaikan, pertama saya mendapat arahan dari pembimbing. Pembimbing siapa? Saya pembimbing akademik. Siapa pembimbing akademiknya? Ya, mau mengajukan judul. Ya. Dan setelah itu saya memfokuskan apa maksud dari meeting ini, dan setelah itu secara tidak langsung saya bisa mengetahui meeting ini merupakan hal yang dituliskan di dalam akademi akademik. Jadi saya bisa mempelajari, dapat sesuatu yang kayak pelajaran mengenai ternyata Boleh. begini. Apa lagi bilang sulit? Dia ada Ini kalau ada meme melompat. banyak baca buku seperti itu. Sebuah meme. Oke. Kalau kedepannya, apakah menurut Fauzan ya sebagai peneliti gitu, menurut Fauzan angka 20% ini yang tadi itu standar itu sesuai atau terlalu kecil atau terlalu besar untuk mahasiswa IAIN menurut Fauzan? Nah, ini kan ada tadi standar 25% ya yang harus dilewati oleh semua mahasiswa. Menurut Fauzan itu kira-kira apakah itu, kan Fauzan juga sebagai pelakunya kan, maksudnya sebagai yang kita uji sebagai di dalam penelitian juga kan seperti itu. Nah, menurut Fauzan kira-kira angka 25% ini menurut Fauzan berat nggak? Menurut saya dari sebagai mahasiswa itu sudah tinggi, Sudah tinggi? Sudah tinggi apa maksudnya? terlalu ringan. Terlalu ringan? Iya. Oh, berarti mesti kasih jawab kembali. Oh iya, sudah. Jika saya sudah tahu cara penulisannya, Ya. bagaimana Cara ini, cara penulisan, tips trik. bagian Oh iya. itu ada DP Tips trik. DP cara-cara. Oh, iya. Jadi yang itu saya sudah dapat DP cara. Dapat Kemudian dapat ada- ilmu. Ya buktinya dia cuma 1 kali lolos. Nah itu kan. 17 lagi. Seperti itu, makanya itu berarti terlalu ringan. Terlalu ringan buat dia. Berarti ente memang kadang memang. Berarti oh ya sudah, berarti memang jadi bisa masukkan untuk ini rekomendasi untuk Iya, jadi kampus juga kan. makan seperti itu. peneliti. Terlalu ringan, nah berarti harus kasih turun lagi ke 15% berarti. Terus 10%. Dia belajar. 10%. Pelajari. Iya baik. Mungkin bisa buat itu sosialisasi kan. Nah, bisa. Mahasiswa kan Iya, dia. bahwa Jadi oh iya Dia yang kasih tips dan trik. kasih materi. kasih pelatihan ke Bisa. mahasiswa. Bisa dia. Nanti difasilitasi itu. Pihak itu yang paling tinggi itu. Sampai 3 hasil sekundirnya itu. Oke, mungkin seperti itu Fauzan. Jadi ya, Fauzan mungkin bisa tuliskan Ini syarat sebagai itu endorse, apa ada dalam- istilah Itu ini? bagus itu dikasih tulisan saja. Bagus. Ya. Sebenarnya bagus, cuma belum bisa memaparkan dengan ini baik apa yang menarik Itu dikasih variasi tuh. tulisannya kan seperti itu. Hanya pelatihan. Mungkin begitu. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oleh karena itulah Anda dengan penuh confidence begitu ya, sangat percaya diri. Ini
terlalu rendah ini. Ya, Maksudnya kesana lagi. harusnya kasih naik lagi menjadi 10 gitu kan, 15. Saya kira good. Ini salah satu kalau saya kira ya tantangan bagi mahasiswa yang lain, tapi Anda sudah mendapatkan faedahnya yang luar biasa. Ya kan? Dan sudah saya sampaikan ke saya, kalau bisa nanti di tingkat program studi dibuatlah kegiatan khusus untuk bagaimana caranya kita menulis, ya kan, dengan bebas plagiat. Mungkin apakah itu tips ya atau guidance di dalam menulis skripsi bebas plagiat. Narasumbernya adalah Fauzan, ya, narasumbernya Fauzan. Saya kira yang lain juga bisa Anda tularkan ilmu ini, ya, yang sementara nyus apalagi yang di belakang sana itu, ya, Dukes ya, bikin kalimatnya jelas. Itu turnitin saja, kalau masuk mungkin dia pusing juga turnitin itu, dia bisa baca kalimatnya itu. Jadi Fauzan tahu ya triknya bagaimana cara untuk menghindari plagiat, sudah tahu ya, termasuk menggunakan spasi sedikit ya, ya, menambahkan tanda baca atau apa ya, tahu ya. Ya, jadi Ibu Herlina digigit kucing, Ibu Herlina menggigit kucing, kucing digigit Ibu Herlina, boleh ya. Itu trik dari Fauzan membuat parafrase ya. Baik, Fauzan, tadi saya kira saran dari kedua penguji sangat bagus. Sama penguji satu tadi menyebut bahwa itu memang perlu sebenarnya data, dan ternyata ada data itu di prodi-prodi. Kalau memang ada kesulitan untuk memperoleh datanya, bisa dengan surat ini ya, tapi kita tentu tidak akan memperpanjang ya. Saya sudah sampaikan ke saya, kalau memang ada penelitian lanjutan ditambahkan saja rekomendasi penelitiannya Fauzan untuk dilakukan penelitian lebih mendalam, supaya kita bisa melihat bagaimana hasil terdampak dari penggunaan Turnitin ini dari waktu ke waktu. Gitu. So, kalau enggak ya mungkin kebijakan ini bisa ditinjau, ternyata enggak terlalu signifikan itu kan, karena bisa jadi di masing-masing bahagian juga sudah tahu juga, selain tahu triknya bagaimana menghindari plagiat, juga tahu bagaimana caranya menipu Turnitin juga kan ya, termasuk dengan cara-cara yang tersistem biasanya digunakan ya, kan kita tinggal milih tahu apakah kita mau yang lengkap, klausa, kalimat atau kata. Tinggal pilih. Kalau Anda pilih kata, maka semua yang sama akan dianggap begitu kan ya, apakah daftar pustakanya kita hide dulu, yang lain enggak, atau kota pengantar, atau mungkin termasuk citasi kalau tidak salah kan bisa di hide kan ya, di apa namanya, di exclude ya, bisa toh ya. Jadi ternyata banyak cara, tapi setidaknya penelitian ini membuktikan bahwa Turnitin bermanfaat ya, Fauzan. Ternyata manfaatnya dirasakan sendiri oleh Fauzan. Hanya 17%, 17%, dan dia menantang bahwa ini terlalu rendah ini, kalau bisa 15 ya, 15%. Oke. Hebat juga Fauzan nih, 15 nih tantangan bagi Wadex 1, 15%, ya, Fauzan 17 ya. Baik ya. Saya kira saya tidak punya lagi pertanyaan Fauzan, tapi ingin menanyakan saja hal yang umum ya Fauzan. Menurut Fauzan, pandangan Fauzan ya, tidak melakukan pembacaan teori yang rigid. Mahasiswa-mahasiswa sebaya atau yang sudah lewat ya, itu kalau nulis skripsi menurut Fauzan lebih banyak plagiatnya atau enggak? Ya, selagi kalau cek melalui peneliti, ya mungkin bisa masih tidak pada ada yang sesuai aturan dengan misalnya yang bisa mungkin ada, karena
copy paste itu ya. Nanti kalau ada duta bahasa nanti Fauzan jadi duta Turnitin. Duta plagiasi. Duta anti plagiasi. Duta anti plagiasi. Ya kan bisa jadi kan FTIK bikin yang unik ya. Fauzan ditetapkan sebagai duta anti plagiasi skripsi. Keren kan? Dibuatkan baliho. Ya Fauzan buat skripsi. Fauzan Ashar Kida, duta anti plagiasi. Konsultan ya, duta anti plagiasi dan konsultan Turnitin. Nah, keren kan? Iya, jadi duta anti plagiasi dan konsultan Turnitin. Nah. Cuan itu cuan. Oh gitu. Tulis ya? Iya, baik. Pak Brari ada pertanyaan? Ini yang di kata pengantar, cuy. Ini rame sekali kayak undangan pernikahan ya. Ada turut mengundang ini. Banyak sekali. Sampai Menur Halimah selaku dosen pembimbing PPKT juga disebutkan. Itu Luar biasa. saking penghargaan Iya. Begitulah Fauzan mengekspresikan ya perasaannya. Seandainya pun juga kantin-kantin itu mau disebutkan juga disebutkan. Penjaga kantin Ya, sekolah terima juga. kasih Paman itu telah selalu Tapi ada yang lucu, coba kamu buka di titik 3 itu yang di kata pengantar. Coba buka dulu kata pengantar. Di poin nomor 13 ini. Sudah? Ada? Di sini kan kamu tulis, mohon maaf ketidaksempatan diri dalam menuliskan gelar dan jabatan. Padahal kan nulis gelar cuma 3 kata. Ini kamu panjang sekali. Ketidaksempatannya lebih panjang daripada cuma menulis gelar 3 kata. Lucu ya? Tapi ini filosofis ini. Pasti filosofis, ada maknanya ini ya. Jadi ya artinya gelar dan jabatan itu ya Fauzan mau bilang bukanlah sesuatu yang penting ya. Ya kan? Begitu kan? Iya. Iya, jadi bukan sesuatu yang penting. Tidak sempat ya. Coba. Tapi menulis ketidaksempatan bisa. Sempat dan Jadi tegaskan saja mohon maaf saya tidak menuliskan gelar dan jabatan. Nah, itu lebih tegas. Mohon maaf. Tidak. Aduh, Fauzan. Baik Fauzan, ini abstraknya kita sesuaikan ya. Dalam judul persepsi penggunaan sudah disepakati oleh para penguji, persepsi penggunaan Turnitin dalam pengendalian plagiarisme skripsi. Berarti dalam abstrak juga harus disesuaikan. Kalau di abstrak ini masih menggunakan abstrak yang pertama ini. Dan kelihatannya perlu ada penyesuaian. Ini di mana terjemahannya ini? Ini kan Anda nulis persepsi penggunaan Turnitin, tapi terjemahannya the use of Turnitin. Harusnya the perception of the use, mungkin ya the use of Turnitin in controlling thesis plagiarism of FTIK yang mana ada students. Di sini persepsi penggunaan, jadi judul bahasa Indonesianya dengan judul bahasa Inggrisnya beda. Aku ada Jadi sebut yang lagi namanya di sini bagian ke berapa itu Mem Halimah. Kalau Mem Halimah baca ini marah dia. tapi Di- bukan dia yang terjemahkan. Oh, ini yang terjemahkan siapa? Ini abstrak ini yang terjemahkan siapa? UPB. Bahasa Pak. Kenapa dia mengubah? Ini keliru ini. Mungkin antara tim kan atau Sir Alan yang barangkali bisa dipertanyakan Sir Alan. Ya beda toh maknanya. Jadi ini pasti salah ini. Ini persepsi, the perception of the use of Turnitin. Tidak apa-apa nanti meskipun nanti sudah di ini kalau bisa dikonsul kembali. Soalnya beda ini. Beda kalau saya bilang the use penggunaan kan implikasi masalahnya juga berbeda. Maksudnya saya lihat beberapa juga saya lihat begitu kan. Kayak semacam ada otoritas daripada penerjemah untuk mengubah. Padahal kerjaannya adalah menerjemahkan, bukan mengubah. Iya. Oke. Ini Baik. apa? Dibuat rekomendasi Fauzan Di bagian terakhir, supaya buat penelitian lebih mendalam. Bisa. kayaknya bagus juga kalau ada yang misalnya meneliti plagiarisme dosennya ya dalam Iya. penelitian di Tabdimas misalnya atau jurnal Ikro misalnya tingkat plagiarisme dosennya itu kan keren. Bisa diunduh aja dia punya itu kan. Baru kita cek di Cek. Jadi
bisa direkomendasi lah di situ. Apalagi kamu ini adalah salah satu mahasiswa kesayangan dari penguji 2 tuh. Bisa lah disupport. Iya. Untuk jurnal sedikit ada problem etisnya, karena jurnal itu sudah memuat mekanisme sebelum diterbitkan dia harus cek turnitin dulu, Sudah ada. kan? Ya, jadi itu meskipun nanti pada akhirnya dapat, tetap ada problem etik di situ. Kalau mau lihat pada aspek yang lain mungkin bisa. Jadi yang saya maksud ini bagus, bisa ruang lingkup penelitiannya diperluas, atau pada lingkup kita tapi lebih mendalam. Tadi deskripsinya mengenai tingkat ya pengendalian menggunakan Turnitin itu lebih lengkap datanya. Jadi mungkin bahasanya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan lingkup permasalahan yang sama. Tidak apa-apa, supaya deskripsi mengenai kebijakan Turnitin makin bagus, ya. Jadi di bawah tambahkan saja bahwa penelitian ini ada keterbatasannya kan. Nah, ini adalah penelitian pendahuluan, belum penelitian itu sebelumnya, atau buat penelitian bukan hanya di Fakultas Tarbiyah tapi juga meneliti fakultas yang lain sehingga ada perbandingan fakultas A, B. Kan saya juga dengar kan katanya di fakultas tertentu tinggal dikasih tahu saja sama orangnya. Kalau kita sudah kasih tahu nanti langsung lolos penelitiannya begitu. Maka itu kasih tahu Ada lah. bukti. Ya sejauh ini sih belum ada bukti. Nah, tapi bahwa rumor itu ada ya. Ya mudah-mudahan lah itu tidak terjadi ya. Ini kan bukan pernyataan, pertanyaan ya. Kalau pernyataan bisa saja Mereka tidak punya itu, ada kan semacam surat begitu pengantar. Sejauh ini tidak ada. Itu rawan sih. Lawang ya, apalagi mereka yang Kerjasama. tahu kan. Baik, Pak Wajan, kita tidak skorsing ya. Ya, tidak skorsing karena biar kita bicara sini tidak apa-apa ya. Baik, Bapak Ibu para penguji yang saya hormati, Saudara Fauzan Azhar Kida. Fauzan hari ini sungguh sangat berbahagia. Mana keluarga Fauzan? Bapak, mama ada. Itu Kakak, adiknya adik, sana. adik ini. Oh, adik di PAI dia. PAI juga. Oh, PAI. Fauzan anak keberapa? Kedua. Anak pertama. Alumni sini juga. Alumni sini juga. Iya, alumni sini tuh. Kakak. Alumni sini kakak. Oh, PAI. PAI juga. Oh, 3 generasi. Ada juga PAI. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah betul kamu teliti ini. Kasih tahu nanti ada ya. Oke, baik Fauzan, sungguh ini satu nikmat ya. Syukur luar biasa dengan berbagai macam dinamika dan perjuangannya Fauzan. Sampailah Anda pada tahap akhir dari penyelesaian studi ini. Bu Adik ini masih bisa ikut Idusium ya kalau dia lengkap ya. Resume yang November itu. Selasa. Kapan Idusium? Selasa. Selasa. Oh, Selasa. Nggak bisa ya. Tidak apa-apa ya. Tapi tetap saja diperbaiki. Kan tetap lulus di Oktober kan? Iya. Resume-nya November awal itu. Tapi wisudanya? Bisa ikut itu. Sudah kan November akhir. Oh iya, berarti bisa wisuda November ya. Idusiumnya saja yang berbeda. Baik. Anda perlu bersyukur karena hari ini berdasarkan pertimbangan para dewan penguji bukan hanya melihat aspek-aspek kemampuan akademik Anda tapi juga aspek-aspek yang lain. Anda kita nilai sudah cukup luar biasa di dalam berusaha dengan berbagai macam keterbatasan yang Anda miliki dan alhamdulillah dari waktu ke waktu meskipun di sana sini masih kita lihat ada beberapa yang perlu kita revisi, kita tambahkan, tapi setidaknya Anda hari ini sudah memperoleh hasil yang maksimal ya. Dan opini para penguji rata-rata 93 ya. Ya, itu 93,59 atau
huruf mutunya adalah A minus ya. Huruf mutunya A minus. Di rate 3,5 berarti ya. Angka mutunya 3,5. Alhamdulillah, ini luar biasa. Nanti ini akan diakumulasi dengan nilai mata kuliah yang lain, sehingga dengan demikian Anda dinyatakan lulus ya, lulus pada hari ini 30 September, dan Anda punya kewajiban untuk merevisi ini sampai dengan tanggal 30 Oktober atau 1 bulan. Dan dalam pernyataan yang Anda akan tanda tangannya nanti ini, apabila Anda tidak menyelesaikan revisinya ya sampai dengan waktu yang tertentukan, maka Anda akan mendapatkan sanksi ya, melakukan ujian kembali. Ini ditandatangani bermaterai. Masing-masing para dewan penguji telah mengetahui saya sebagai pemimpin 1 Dr. Ardianto MPD, pemimpin 2 Abrar Ilham MPD, penguji Dr. Mutmainah MPD, dan penguji kedua Nur Fadli Utomo MPD. Jadi hasil menunjukkan bahwa Anda lulus dalam ujian skripsi ini dan berhak nanti untuk mengikuti ujian setelah melengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang ada. Selamat bagi Anda Fauzan, selamat bagi adik yang juga hadir. Salam kepada ibu dan bapak ya yang ada di rumah. Alhamdulillah ya, akhirnya Anda bisa selesai pada program studi pendidikan agama Islam, dan setelah diyudisium kelak Anda nanti berhak untuk menyandang gelar sarjana pendidikan agama Islam pada bidang studi dengan gelar SPD, sarjana pendidikan. Demikian, dan kita tutup pelaksanaan ujian dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah, ganteng-ganteng begini. Gitu ya? Koreksi aja.